Bayangkan sejenak, Anda berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri, dan bertanya, mengapa kebahagiaan terasa begitu sulit diraih? Apakah karena hidup terus melemparkan rintangan yang tak pernah habis? Atau karena ekspektasi yang tak pernah sejalan dengan kenyataan? Marcus Aurelius pernah berkata, jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal tersebut yang mengganggu Anda, tetapi cara Anda menilainya. Kata-kata ini adalah inti dari filsafat Stoik. Kebahagiaan bukanlah tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang bagaimana kita menafsirkan dan menerimanya. Dunia mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit, mencari kenyamanan, dan menolak realitas yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi, apakah itu benar-benar cara untuk hidup bahagia? Dalam perjalanan ini, kita akan menggali 8 realitas pahit, kebenaran yang mungkin menyakitkan, namun justru membawa kebebasan, karena hanya dengan menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan, kita bisa menemukan ketenangan sejati. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada kalian yang telah setia bersama kami. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga. Kebaikan kalian telah menerangi jalan kita. Tinggalkan komentar, saya siap menerima kebenaran. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Tidak ada yang berutang kebahagiaan kepada Anda. Anda mungkin pernah merasa bahwa hidup ini seharusnya lebih baik dari yang Anda jalani sekarang. Bahwa setelah semua kerja keras, pengorbanan, dan kebaikan yang telah Anda berikan, seharusnya dunia membalas dengan keadilan yang setimpal. Tetapi kenyataan justru berbicara lain. Anda melihat orang yang kurang berusaha mendapatkan lebih banyak. Anda melihat ketidakjujuran yang justru berbuah kesuksesan. Anda melihat orang-orang yang tak setulus Anda justru lebih dicintai dan dihormati. Lalu muncul pertanyaan dalam benak Anda, mengapa hidup ini tidak adil? Mengapa kebahagiaan terasa seperti sesuatu yang terus-menerus ditahan dari saya? Ada satu kebenaran pahit yang mungkin sulit Anda terima, tetapi akan membebaskan Anda jika benar-benar dipahami. Tidak ada yang berutang kebahagiaan kepada Anda. Tidak dunia, tidak orang tua Anda, tidak pasangan Anda, tidak atasan Anda, tidak teman-teman Anda. Tidak ada satupun yang wajib memastikan Anda bahagia. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa kehidupan ini berjalan dengan sistem imbalan dan hukuman. Jika kita menjadi orang baik, dunia akan memperlakukan kita dengan baik. Jika kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Jika kita mencintai seseorang, mereka akan membalas cinta kita dengan sama besarnya. Tetapi dunia tidak pernah menandatangani kontrak itu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memiliki segalanya, pernah menulis dalam Meditations bahwa penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa yang terjadi pada kita, tetapi dari cara kita menilainya. Ekspektasi kitalah yang seringkali menjadi penyebab utama kekecewaan. Kita mengira bahwa dunia harus bekerja sesuai dengan harapan kita, dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi tersebut, kita merasa dikhianati. Tetapi dunia tidak berkonspirasi melawan Anda. Dunia hanya berjalan sebagaimana mestinya. Matahari tidak terbit lebih awal hanya karena seseorang berharap hari mereka dimulai lebih cepat. Hujan tidak berhenti turun hanya karena seseorang memiliki rencana piknik. Begitu pula dengan kehidupan, ia tidak berubah hanya karena kita berharap ia lebih adil atau lebih baik terhadap kita. Saya pernah mengenal seseorang yang hidup dengan keyakinan bahwa selama ia bekerja keras dan menjadi orang baik, kesuksesan dan kebahagiaan akan datang kepadanya. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan segalanya, waktu, kesehatan, bahkan kebahagiaannya sendiri, demi mengejar impian yang ia yakini akan membawa kebahagiaan sejati. Tetapi ketika saatnya tiba, ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Karier yang ia bangun hancur dalam sekejap. Orang-orang yang dulu ia bantu justru pergi begitu saja. Dunia seolah-olah tidak peduli dengan semua usahanya. Rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi kemarahan, lalu menjadi kepahitan yang membakar dirinya dari dalam. Ia merasa dunia telah mengkhianatinya.
Tetapi sesungguhnya, dunia tidak mengkhianati siapapun. Hanya ekspektasinya yang tidak sejalan dengan realitas. Begitu ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia, tetapi sesuatu yang harus ia ciptakan sendiri, segalanya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai sistem imbalan dan hukuman, tetapi sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Ia mulai bekerja bukan karena berharap penghargaan, tetapi karena ia ingin melakukannya dengan baik. Ia mencintai bukan karena berharap balasan, tetapi karena ia ingin mencintai dengan tulus. Ia berhenti menunggu dunia memperlakukannya dengan baik, dan mulai membangun kebahagiaannya sendiri. Berapa banyak dari kita yang masih hidup dalam ekspektasi bahwa dunia akan memberikan kebahagiaan kepada kita? Kita menunggu orang lain memahami kita. Kita menunggu keadaan menjadi lebih baik. Kita menunggu keberuntungan datang. Tetapi penantian itu hanya membuang waktu dan energi kita. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan memberikan kebahagiaan kepada Anda di atas nampan emas. Anda harus mengambilnya sendiri. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang dunia berikan kepada Anda, tetapi pada bagaimana Anda menafsirkan kehidupan dan bagaimana Anda menjalani setiap momennya. Ketika Anda berhenti berharap dunia akan memperlakukan Anda dengan cara tertentu, Anda membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Anda menjadi lebih tangguh, lebih mandiri, dan lebih damai. Jadi berhentilah menunggu dunia untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Berhentilah mengeluh tentang ketidakadilan. Dunia tidak berutang apapun kepada Anda, dan itu adalah hal yang baik. Karena begitu Anda menerima kenyataan ini, Anda akan mulai mengambil kendali penuh atas hidup Anda sendiri. Anda akan berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang salah dan mulai menemukannya di dalam diri Anda sendiri. Dan pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan yang Anda cari selama ini tidak pernah berada di luar sana. Ia selalu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Nomor 2, hidup ini tidak pernah benar-benar dalam kendali Anda. Berapa kali Anda merasa bahwa semuanya sudah direncanakan dengan matang, tetapi hidup tiba-tiba mengambil arah yang tak terduga. Anda telah menyusun strategi, menetapkan tujuan dan bekerja keras untuk mencapainya. Namun, di suatu titik, sesuatu terjadi, hal yang di luar kendali Anda, dan semua yang telah Anda bangun hancur dalam sekejap. Mungkin Anda memiliki rencana besar untuk masa depan, tetapi tiba-tiba krisis ekonomi membuat bisnis Anda bangkrut. Mungkin Anda telah berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang harmonis, tetapi pasangan Anda memutuskan untuk pergi. Mungkin Anda menjaga kesehatan dengan baik, tetapi suatu hari dokter memberi kabar buruk yang mengubah segalanya. Semua ini menunjukkan satu kebenaran pahit yang sulit kita terima. Hidup ini tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita cukup berusaha, cukup cerdas, cukup berhati-hati, maka kita bisa mengendalikan jalan hidup kita sepenuhnya. Kita percaya bahwa kita adalah arsitek tunggal dari takdir kita. Tetapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa ada dua kategori dalam hidup, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Selebihnya, dunia akan berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Epictetus berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lain tidak. Jika Anda berfokus pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda akan mengalami penderitaan. Namun, meskipun kita memahami konsep ini secara intelektual, menerimanya secara emosional adalah tantangan yang jauh lebih besar. Saya sendiri pernah mengalami ini dalam hidup. Ada suatu masa di mana saya berpikir bahwa jika saya cukup disiplin, cukup terencana, dan cukup berusaha, maka saya bisa membentuk hidup saya persis seperti yang saya inginkan. Saya membuat daftar tujuan, menyusun strategi, dan mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan. Saya percaya bahwa saya bisa mengendalikan segalanya. Tetapi hidup memiliki cara untuk menunjukkan betapa kecilnya kuasa kita atas dunia. Saya masih ingat bagaimana semuanya berubah dalam satu malam. Rencana yang saya bangun selama bertahun-tahun hancur begitu saja karena keputusan satu orang. Saya marah, kecewa, dan merasa seolah-olah dunia telah mengkhianati saya. Saya bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku?
Bukankah aku sudah melakukan segalanya dengan benar? Tapi pertanyaan itu sendiri salah. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mengendalikan sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar ada dalam genggaman saya. Realitas pahit ini bisa sangat menyakitkan jika kita terus berpegang pada ilusi kendali. Tetapi begitu kita menerimanya, justru di sanalah letak kebebasan sejati. Karena jika kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa mengalihkan energi kita ke tempat yang benar, ke dalam diri kita sendiri. Lihatlah bagaimana para filsuf Stoik hidup. Mereka tidak mencoba melawan kehidupan, tetapi mereka beradaptasi dengannya. Ketika Marcus Aurelius kehilangan anak-anaknya karena penyakit, ia tidak menyalahkan dunia. Ia menerima bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika Epictetus, yang lahir sebagai budak, mengalami penyiksaan dan kehilangan kebebasan fisiknya, ia tidak mengeluh. Ia memahami bahwa tubuhnya mungkin bisa diperbudak, tetapi pikirannya tetap bebas. Lalu, bagaimana dengan kita? Berapa banyak energi yang telah kita buang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan? Berapa kali kita menyalahkan dunia atas sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan kita? Berapa lama lagi kita akan terus hidup dalam kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan terhadap sesuatu yang sejak awal memang bukan milik kita untuk dikendalikan? Namun, menerima kenyataan bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup bukan berarti kita menyerah begitu saja. Sebaliknya, ini tentang melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa menghindari semua kegagalan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bangkit setelahnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa dunia akan selalu adil, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kita di tengah ketidakadilan itu. Lihatlah seorang nelayan yang pergi ke laut. Ia tidak bisa mengendalikan angin, ombak, atau cuaca. Tetapi ia bisa mengendalikan cara ia berlayar. Jika angin bertiup ke arah yang tidak ia harapkan, ia tidak akan membuang waktunya untuk mengutuk angin. Ia akan menyesuaikan layarnya dan mencari cara terbaik untuk tetap maju. Hidup juga seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Jadi jika hari ini Anda merasa putus asa karena sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bisa mengubah ini? Jika tidak, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jika Anda bisa melepaskan ilusi kendali dan mulai menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, Anda akan menemukan kedamaian yang selama ini Anda cari. Kebahagiaan sejati tidak datang dari mengendalikan dunia, tetapi dari mengendalikan cara kita merespons dunia. Dan begitu Anda menyadari bahwa hidup ini memang tidak pernah benar-benar dalam kendali Anda akan berhenti bertarung melawan kenyataan dan mulai hidup dengan penuh kesadaran. Anda akan berhenti mengutuk ombak dan mulai belajar bagaimana berlayar di tengah badai. Dan pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah mengendalikan dunia, tetapi mengendalikan diri Anda sendiri. Nomor 3. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Anda harus menyelamatkan diri sendiri. Ada satu masa dalam hidup saya di mana saya benar-benar merasa hancur. Semua yang saya bangun dengan susah payah terasa sia-sia. Saya berharap ada seseorang yang datang dan berkata, "Tenang, aku akan membantumu. Aku akan menyelesaikan semuanya." Saya menunggu, berharap ada orang yang peduli cukup dalam untuk menarik saya keluar dari keterpurukan. Tapi tak ada yang datang. Dunia terus berjalan seperti biasa, seolah-olah kehancuran saya bukanlah sesuatu yang berarti bagi siapapun. Dan di sanalah saya menyadari satu hal, tidak ada yang akan menyelamatkan saya. Jika saya ingin keluar dari kesulitan ini, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Ini adalah realitas pahit yang sulit diterima, tetapi justru sangat membebaskan jika kita memahaminya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa selalu ada seseorang yang akan membantu kita. Orang tua, guru, teman, atau bahkan pasangan hidup kita.
Kita diajarkan untuk percaya bahwa jika kita mengalami kesulitan, dunia akan datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kenyataannya, setiap orang sedang sibuk dengan perjuangan mereka sendiri. Mereka mungkin peduli, mereka mungkin bersimpati, tetapi pada akhirnya, kitalah yang harus berjuang untuk diri kita sendiri. Filosofi Stoik menegaskan bahwa ketergantungan pada orang lain untuk menyelamatkan kita adalah ilusi. Epictetus berkata, "Siapapun yang mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya akan selalu menjadi budak." Pikirkan ini sejenak. Jika Anda terus menunggu seseorang datang untuk membantu Anda telah menyerahkan kendali atas hidup Anda ke tangan orang lain. Anda membiarkan nasib Anda ditentukan oleh belas kasihan orang lain. Tetapi dunia tidak berutang apapun kepada Anda, dan tidak ada orang yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Anda. Ini bukan berarti tidak ada kebaikan di dunia. Bukan berarti Anda tidak boleh menerima bantuan jika seseorang benar-benar menawarkan tangan mereka. Tetapi Anda tidak bisa bergantung pada hal itu. Saya pernah mengenal seseorang yang selalu berharap bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Ia merasa bahwa hidup tidak adil baginya, dan ia menunggu seseorang datang untuk memberinya peluang yang lebih baik. Tahun demi tahun berlalu, dan ia tetap berada di tempat yang sama, menunggu. Tapi tak ada yang berubah, karena kenyataannya, dunia tidak peduli seberapa keras kita berharap, seberapa besar kita mengeluh, atau seberapa lama kita menunggu. Dunia hanya merespons tindakan. Lihatlah orang-orang yang benar-benar berhasil dalam hidup. Mereka bukan orang-orang yang menghabiskan waktu mereka menunggu bantuan datang. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahwa jika mereka ingin sesuatu, mereka harus bekerja untuk itu. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, tidak dilahirkan sebagai pemimpin yang sempurna. Ia menghadapi pemberontakan, perang, pengkhianatan, dan kehilangan. Tetapi ia tidak pernah menunggu orang lain menyelesaikan masalahnya. Ia menghadapi semuanya dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa menyelamatkan dirinya sendiri adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Jadi bagaimana dengan Anda? Berapa lama lagi Anda akan menunggu seseorang datang dan mengubah hidup Anda? Berapa lama lagi Anda akan berharap bahwa keadaan tiba-tiba menjadi lebih baik tanpa Anda melakukan sesuatu? Mungkin saat ini Anda sedang terjebak dalam pekerjaan yang tidak Anda sukai. Mungkin Anda merasa hidup ini tidak adil karena Anda telah berusaha keras tetapi masih belum mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Mungkin Anda sedang patah hati, kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai, dan berharap ada seseorang yang bisa menghapus rasa sakit itu untuk Anda. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Anda harus mengambil langkah pertama untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Bukan berarti Anda harus menjalani segalanya sendirian tanpa pernah meminta bantuan. Tetapi ada perbedaan antara mencari dukungan dan bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk menyelamatkan Anda. Seorang Stoik tidak menunggu takdir mengubah hidup mereka. Mereka bergerak. Mereka bertindak. Mereka memegang kendali atas apa yang bisa mereka kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa mereka ubah. Bayangkan diri Anda tenggelam di laut. Anda bisa berteriak meminta tolong, berharap seseorang datang dan menarik Anda ke permukaan. Tetapi bagaimana jika tidak ada yang mendengar? Bagaimana jika tidak ada yang datang? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda tenggelam begitu saja? Atau apakah Anda akan berjuang, menggunakan setiap tenaga yang Anda miliki untuk berenang ke permukaan dan menyelamatkan diri Anda sendiri? Inilah hidup. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan datang membantu Anda. Tidak ada jaminan bahwa dunia akan memberi Anda kesempatan kedua. Tetapi ada satu hal yang pasti, Anda selalu memiliki pilihan untuk bertindak. Anda bisa memilih untuk tetap diam, terjebak dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri. Atau Anda bisa memilih untuk bangkit dan menyelamatkan diri Anda sendiri. Jadi, berhentilah menunggu. Berhentilah berharap bahwa dunia akan memberi Anda sesuatu tanpa Anda berusaha. Lihatlah ke dalam diri Anda dan sadari bahwa segala yang Anda butuhkan untuk bertahan dan berkembang sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu menggunakannya. Dan saat Anda menyadari bahwa Anda tidak butuh siapapun untuk menyelamatkan Anda, saat Anda mulai mengambil kendali penuh atas hidup Anda, saat itulah Anda akan menemukan kebebasan sejati. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda berubah.
Anda berhenti menjadi korban dan mulai menjadi tuan atas takdir Anda sendiri. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Dan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, itu adalah sesuatu yang membebaskan. Nomor 4, kebahagiaan itu bukan hak Anda, ia harus diperjuangkan. Dulu, saya berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang seharusnya datang dengan sendirinya. Saya merasa bahwa jika saya sudah bekerja keras, bersikap baik dan menjalani hidup dengan benar, maka saya berhak untuk bahagia. Saya percaya bahwa kebahagiaan adalah hadiah yang diberikan oleh kehidupan sebagai imbalan atas usaha saya. Tapi saya salah. Dunia tidak berutang kebahagiaan kepada siapapun. Tidak kepada saya, tidak kepada Anda, tidak kepada siapapun. Kita hidup di era di mana kebahagiaan seringkali dipromosikan sebagai sesuatu yang harus kita miliki, seolah-olah itu adalah hak yang sudah tertulis dalam takdir kita. Media sosial dipenuhi dengan gambar orang-orang yang tampak bahagia, liburan ke tempat-tempat eksotis, menjalani hidup tanpa beban, memiliki segalanya. Ini menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang seharusnya mudah didapatkan. Dan ketika kita tidak merasakannya, kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Mengapa aku tidak merasa bahagia seperti mereka? Tetapi Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Marcus Aurelius menulis, "Jangan mencari kebahagiaan di luar diri Anda, karena jika Anda melakukannya, Anda akan selalu berada dalam kendali orang lain." Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia tidak muncul hanya karena kita menginginkannya. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ia harus diperjuangkan setiap hari, dalam setiap keputusan yang kita buat. Saya pernah mengalami fase dalam hidup di mana saya merasa kosong. Saya memiliki semua hal yang seharusnya membuat saya bahagia. Pekerjaan yang stabil, hubungan yang baik, kehidupan yang tampak ideal. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Saya mulai menyalahkan keadaan, berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Saya merasa dunia tidak adil karena saya tidak merasakan kebahagiaan seperti yang seharusnya saya miliki. Namun, semakin saya menyalahkan dunia, semakin saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Tidak peduli seberapa besar pencapaian yang saya raih, tidak peduli seberapa banyak orang lain mengagumi saya, semua itu tidak bisa memberi saya kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia, ia adalah sesuatu yang harus saya ciptakan sendiri. Lihatlah orang-orang yang benar-benar bahagia. Mereka bukan orang-orang yang memiliki segalanya. Mereka bukan orang-orang yang hidupnya selalu mudah. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk bahagia, terlepas dari keadaan mereka. Ambil contoh Epictetus. Ia lahir sebagai Buddha, hidup dalam kondisi yang jauh dari ideal. Jika ada seseorang yang memiliki alasan untuk merasa tidak bahagia, itu adalah dia. Tetapi apakah dia menghabiskan hidupnya dengan mengeluh dan menunggu dunia menjadi lebih adil? Tidak. Ia memilih untuk menemukan kebahagiaan dalam pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara kita memandang kehidupan. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menunggu kebahagiaan datang dengan sendirinya? Apakah kita masih berpikir bahwa suatu hari nanti, jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak teman, atau lebih banyak kesuksesan, maka kita akan bahagia? Jika kita masih berpikir seperti itu, maka kita akan menunggu selamanya. Karena dunia ini tidak bekerja seperti itu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan, ia adalah sesuatu yang diciptakan, diperjuangkan, dan dipertahankan. Saya belajar bahwa kebahagiaan bukanlah perasaan yang tiba-tiba muncul. Ia adalah hasil dari keputusan yang kita buat setiap hari. Ketika kita memilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Ketika kita memilih untuk tetap berusaha, meskipun keadaan sulit. Ketika kita memilih untuk menerima realitas hidup dengan penuh kesadaran, daripada terus berharap bahwa dunia akan berubah sesuai keinginan kita. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup. Kita tidak bisa memastikan bahwa semuanya akan selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dan dalam pilihan itu, kita menemukan kebahagiaan sejati. Jadi berhentilah menunggu.
Berhentilah berpikir bahwa dunia berutang kebahagiaan kepada Anda. Jika Anda menginginkannya, Anda harus menciptakannya. Anda harus memperjuangkannya. Anda harus membuat keputusan setiap hari untuk menemukan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri. Dan ketika Anda berhenti mencari kebahagiaan di luar diri Anda, ketika Anda menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah hak, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan, saat itulah Anda benar-benar bebas. Nomor 5. Hidup ini tidak adil, dan itu adalah hal yang baik. Saya masih ingat momen ketika saya merasa hidup ini sangat tidak adil. Saya telah bekerja lebih keras daripada siapapun di sekitar saya. Tetapi tetap saja saya melihat orang lain yang tampaknya mendapatkan segalanya dengan mudah. Saya pernah berpikir, mengapa mereka? Mengapa bukan aku? Saya terjebak dalam rasa frustrasi, bertanya-tanya mengapa dunia begitu kejam. Kita tumbuh dengan harapan bahwa kehidupan ini seharusnya adil. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jika kita bekerja keras, kita akan sukses. Jika kita baik kepada orang lain, kita akan diperlakukan dengan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat kenyataan yang berbeda. Orang jujur seringkali tertinggal, sementara mereka yang curang justru melesat lebih cepat. Orang yang tidak pantas mendapatkan sesuatu justru sering mendapatkannya dengan mudah. Kesedihan menimpa mereka yang sudah cukup menderita, sementara kebahagiaan tampaknya lebih sering berpihak pada mereka yang sudah memiliki segalanya. Lalu kita pun bertanya-tanya, di mana keadilan dalam semua ini? Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang stoikisme, kita akan memahami bahwa ketidakadilan bukanlah musuh kita. Ia adalah bagian dari hidup yang justru memberi kita kekuatan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihatlah apa yang terjadi di dunia ini. Hal-hal buruk seringkali menimpa orang baik, dan hal-hal baik seringkali menimpa orang jahat. Tetapi apakah itu berarti kita harus berhenti menjadi baik? Tidak, karena kita hidup bukan untuk mencari keadilan, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat." Ketika saya berhenti mengeluh tentang ketidakadilan dan mulai menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu berpihak kepada saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketidakadilan adalah alat yang membentuk saya. Ia mengajarkan saya untuk menjadi lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bijak. Pikirkan ini, jika hidup selalu adil, apakah kita akan pernah belajar sesuatu? Jika setiap orang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan tepat saat mereka menginginkannya, apakah ada alasan untuk tumbuh dan berkembang? Saya pernah mengenal seseorang yang hidupnya sangat mudah. Segalanya datang kepadanya tanpa usaha berarti. Pekerjaan bagus, uang, hubungan yang sempurna. Tetapi ketika suatu hari hidupnya berubah, dan ia harus menghadapi kesulitan, ia hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, karena ia tidak pernah dipaksa untuk belajar bertahan. Sebaliknya, saya juga mengenal seseorang yang selalu harus berjuang dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang datang dengan mudah. Setiap pencapaiannya adalah hasil dari perjuangan yang panjang. Dan ketika hidup kembali memberinya ujian, ia tidak goyah. Ia sudah terbiasa menghadapi ketidakadilan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil, dan itu tidak masalah. Inilah yang membedakan orang yang kuat dari mereka yang rapuh. Hidup yang tidak adil bukanlah hukuman, melainkan pelatihan. Kita bisa mengeluh tentang itu, atau kita bisa menggunakannya untuk membentuk karakter kita. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya seorang budak, tidak menghabiskan waktunya menyesali hidupnya yang sulit. Sebaliknya, ia memanfaatkan penderitaannya untuk membangun kebijaksanaan. Ia tidak bertanya, "Mengapa aku?" Sebaliknya, ia bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menghabiskan waktu kita meratapi ketidakadilan dunia? Ataukah kita sudah mulai menerima bahwa ini adalah bagian dari hidup yang harus kita hadapi dengan kepala tegak? Saya tidak mengatakan bahwa kita harus pasrah terhadap ketidakadilan. Jika kita bisa memperbaiki sesuatu, kita harus berusaha melakukannya. Tetapi kita juga harus memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan jika kita terus mengeluh tentang sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Saat saya berhenti berharap bahwa hidup akan selalu adil, saya mulai merasa lebih damai. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai korban. Saya mulai melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Saya mulai memahami bahwa ketidakadilan bukanlah penghalang, melainkan jalan untuk menjadi lebih kuat.
Jika saat ini Anda merasa bahwa hidup tidak adil kepada Anda, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika ketidakadilan ini adalah bagian dari perjalanan yang harus saya lalui? Bagaimana jika ini bukan sesuatu yang menghancurkan saya, tetapi justru sesuatu yang membentuk saya? Karena inilah kenyataannya, hidup memang tidak adil, dan itu adalah hal yang baik. Itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Itu berarti Anda tidak bergantung pada keberuntungan atau belas kasihan dunia. Itu berarti setiap kemenangan yang Anda raih adalah milik Anda sepenuhnya, karena Anda mendapatkannya dengan usaha, bukan karena dunia memberikannya kepada Anda begitu saja. Dan ketika Anda menerima kenyataan ini, Anda akan berhenti mencari keadilan di tempat yang salah. Anda akan berhenti menunggu dunia berubah sesuai keinginan Anda. Sebaliknya, Anda akan mengambil kendali atas hidup Anda sendiri. Anda akan melihat bahwa Anda tidak perlu dunia menjadi adil untuk menjadi bahagia. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk menghadapi segala sesuatu apa adanya, tanpa ilusi, tanpa harapan palsu. Hanya dengan tekad dan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman. Jadi, berhentilah bertanya, mengapa hidup tidak adil? Dan mulailah bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan keadaan ini? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah Anda akan menghabiskan hidup Anda dengan mengeluh, atau dengan berkembang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Nomor 6. Anda tidak sepenting yang Anda kira, dan itu membebaskan. Ada suatu masa ketika saya merasa bahwa setiap tindakan saya diperhatikan oleh orang lain. Setiap kesalahan kecil terasa seperti bencana besar. Saya takut dihakimi, takut mengecewakan, takut terlihat lemah. Saya hidup dalam kecemasan konstan, selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang, selalu mengkhawatirkan bagaimana orang lain melihat saya. Tetapi semakin saya menjalani hidup, semakin saya menyadari satu hal yang mengejutkan. Saya tidak sepenting yang saya kira. Tidak ada yang benar-benar peduli tentang saya sebanyak yang saya pikirkan. Pada awalnya, pemahaman ini terasa menyakitkan. Ego saya menolak menerima bahwa saya bukan pusat dari alam semesta. Saya ingin dipercaya, dikagumi, dan dihormati. Saya ingin tindakan saya memiliki dampak yang besar. Saya ingin diingat. Namun, saat saya menggali lebih dalam, saya menemukan bahwa kenyataan ini justru membebaskan. Karena jika saya tidak sepenting yang saya kira, maka tekanan untuk selalu sempurna juga menghilang. Saya tidak harus terus-menerus khawatir tentang bagaimana dunia memandang saya. Saya tidak harus memaksakan diri untuk memenuhi harapan semua orang. Saya bebas. Filosofi Stoikisme memahami hal ini sejak ribuan tahun yang lalu. Marcus Aurelius menulis, "Segera kamu akan mati dan dilupakan. Segera. Tidak ada yang akan peduli dengan apa yang pernah kamu lakukan." Kedengarannya suram, tetapi ini adalah kebenaran yang melepaskan kita dari beban yang tidak perlu. Kita menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup kita mencoba membangun citra tertentu, berusaha terlihat sukses, berusaha menghindari kesalahan. Tetapi pada akhirnya, dunia terus berjalan. Orang-orang yang dulu mengkritik kita akan melupakan kita. Orang-orang yang dulu mengagumi kita akan beralih ke sesuatu yang lain. Saya pernah mengalami kegagalan besar dalam hidup. Saya pikir itu akan menghancurkan segalanya. Saya berpikir bahwa semua orang akan membicarakan saya, bahwa mereka akan mengingat kegagalan saya selamanya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, kehidupan terus berjalan. Orang-orang sibuk dengan masalah mereka sendiri. Mereka tidak memiliki waktu untuk terus memikirkan saya. Kita sering berpikir bahwa kita adalah pemeran utama dalam kehidupan ini. Tetapi bagi orang lain, kita hanyalah karakter sampingan. Masing-masing orang memiliki dunia mereka sendiri, kekhawatiran mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kita seperti yang kita kira. Dan inilah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari hal ini. Jika tidak ada yang benar-benar memperhatikan setiap kesalahan saya, maka mengapa saya harus takut untuk gagal? Jika tidak ada yang benar-benar mengingat semua kesalahan saya, maka mengapa saya harus membiarkan rasa malu mengendalikan hidup saya? Lihatlah para pemikir besar, para pemimpin hebat, orang-orang yang mengubah dunia.
Bahkan mereka, seiring waktu, mulai dilupakan. Nama-nama yang dulu menggetarkan dunia kini hanya menjadi catatan sejarah. Jika mereka saja bisa dilupakan, mengapa saya harus terjebak dalam ilusi bahwa saya harus selalu sempurna? Epictetus berkata, "Jika kamu ingin membuat kemajuan, jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu." Karena kenyataannya, mereka tidak terlalu peduli. Mereka mungkin mengomentari tindakan kita sebentar, tetapi kemudian mereka kembali ke hidup mereka sendiri. Ketika saya menyadari hal ini, beban di pundak saya terasa lebih ringan. Saya tidak lagi takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Saya tidak lagi terlalu peduli dengan kritik yang datang. Saya tidak lagi merasa harus selalu tampil sempurna. Saya mulai mengambil lebih banyak risiko. Saya mulai melakukan hal-hal yang saya takuti sebelumnya. Saya mulai berkata tidak kepada orang-orang yang hanya menguras energi saya. Saya mulai menjalani hidup dengan lebih jujur, bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tetapi karena saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Dan hasilnya? Saya lebih bahagia. Saya lebih tenang. Saya tidak lagi terjebak dalam perangkap ekspektasi orang lain. Jadi jika Anda merasa takut gagal, takut dihakimi, takut mengecewakan orang lain, ingatlah ini. Anda tidak sepenting yang Anda kira. Orang-orang tidak akan mengingat kesalahan Anda selamanya. Mereka tidak akan terus membicarakan kegagalan Anda. Mereka memiliki hidup mereka sendiri untuk diurus. Gunakan kebebasan ini untuk mencoba lebih banyak hal, untuk hidup dengan lebih berani. Buang rasa takut yang tidak perlu. Berhentilah mencoba menyenangkan semua orang. Karena pada akhirnya, dunia ini akan terus berjalan, dengan atau tanpa Anda. Dan ketika Anda menerima kenyataan ini, Anda akan menemukan kebebasan sejati. Nomor 7, kesuksesan tidak akan pernah memberi Anda kebahagiaan sejati. Saya pernah berpikir bahwa kesuksesan adalah kunci kebahagiaan. Saya percaya bahwa jika saya mencapai sesuatu yang besar, memiliki karier yang hebat, menghasilkan banyak uang, mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Saya bekerja keras, mengorbankan waktu, tidur, dan bahkan hubungan demi mengejar kesuksesan. Saya menaruh seluruh harapan saya pada satu gagasan, bahwa suatu hari nanti, ketika saya akhirnya berhasil, saya akan merasa utuh. Namun, ketika saya sampai di titik itu, ketika saya mencapai sesuatu yang dulu saya anggap sebagai impian, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Kekosongan. Bukan berarti saya tidak merasa bangga. Ada kepuasan sesaat tentu saja. Tetapi kebahagiaan yang saya pikir akan bertahan selamanya ternyata hanya sementara. Begitu saya mencapai satu tujuan, pikiran saya langsung mencari tujuan berikutnya. Apa lagi yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa lebih baik? Bagaimana saya bisa melangkah lebih jauh? Tiba-tiba, keberhasilan yang saya capai terasa tidak cukup. Saya berpikir, mungkin jika saya mencapai lebih banyak lagi, saya akan benar-benar bahagia. Jadi saya terus berlari, terus mengejar sesuatu yang saya sendiri tidak mengerti. Tapi inilah kenyataannya. Kesuksesan tidak akan pernah benar-benar memuaskan kita. Itu bukan karena kesuksesan itu buruk, tetapi karena kita sering salah mengartikannya sebagai sumber kebahagiaan. Kesuksesan adalah perangkap yang tidak pernah berakhir. Stoikisme memahami perangkap ini sejak ribuan tahun yang lalu. Seneca menulis, orang yang terus-menerus mengejar lebih banyak tidak akan pernah merasa cukup, bahkan jika dunia diberikan kepadanya. Jika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada kesuksesan, kita akan selalu berada dalam keadaan kekurangan. Tidak peduli seberapa banyak yang telah kita capai, akan selalu ada sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih menggiurkan. Kita menjadi seperti seseorang yang kehausan, tetapi hanya diberikan air asin. Semakin banyak kita minum, semakin haus kita jadinya. Lihatlah orang-orang yang kita anggap sukses, para miliarder, selebritas, pemimpin dunia. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar terlihat damai dan bahagia? Berapa banyak dari mereka yang, meskipun memiliki segalanya, masih merasa kosong dan kehilangan arah? Saya pernah membaca kisah tentang seorang eksekutif yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membangun kariernya. Ia bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu bersama keluarga dan kesehatan demi mencapai puncak kesuksesan. Dan ia berhasil. Ia menjadi kaya,
dihormati, dan berpengaruh. Tetapi ketika ia akhirnya sampai di sana, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Anak-anaknya sudah dewasa dan menjauh, kesehatannya hancur, dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi, jika kesuksesan bukan kuncinya, lalu apa? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pencapaian eksternal, tetapi dari keadaan batin kita. Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dalam kesuksesan jika kita tidak terlebih dahulu menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal yang ada di luar kita." Kita sering berpikir bahwa kita menginginkan kesuksesan, tetapi sebenarnya yang kita cari adalah perasaan yang kita pikir akan datang dengan kesuksesan, kebahagiaan, kepuasan, rasa cukup. Tapi ironisnya, jika kita hanya mengejar kesuksesan tanpa memahami apa yang benar-benar membuat kita bahagia, kita akan selamanya merasa hampa. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan pencapaian. Ia datang dari menjalani hidup dengan kesadaran penuh, dari merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Jalan menuju kebahagiaan bukanlah mengejar, tetapi menerima. Bukan berarti kita tidak boleh berambisi atau bekerja keras, tetapi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengejar ini karena saya pikir itu akan membuat saya bahagia, atau karena saya benar-benar mencintai prosesnya? Ada perbedaan besar antara bekerja keras karena kita ingin tumbuh dan berkembang, dan bekerja keras karena kita berpikir itu akan mengisi kekosongan dalam diri kita. Yang pertama membawa kedamaian, yang kedua membawa penderitaan. Lihatlah orang-orang yang benar-benar bahagia. Mereka bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang mampu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam hubungan, dalam momen sederhana, dalam makna yang mereka ciptakan sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berhenti mengejar impian kita, tetapi kita harus berhenti berpikir bahwa kebahagiaan kita tergantung pada keberhasilan kita. Karena jika kita berpikir seperti itu, kita akan selalu kecewa. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin benar-benar bahagia, kita harus mulai dengan mengubah cara kita melihat kesuksesan. Kita harus memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang setelah pencapaian besar, tetapi sesuatu yang bisa kita temukan di sini dan sekarang. Belajarlah untuk merasa cukup. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan untuk bahagia? Anda akan terkejut bahwa jawabannya lebih sederhana dari yang Anda kira. Jangan jadikan kesuksesan sebagai identitas Anda. Jika semua yang Anda miliki hilang besok, siapa diri Anda tanpa semua itu? Jika Anda tidak bisa menjawabnya, mungkin saatnya untuk melihat kembali apa yang benar-benar penting. Nikmati prosesnya. Jika Anda mengejar sesuatu, pastikan Anda menikmatinya. Jika tidak, apa gunanya? Latih rasa syukur. Marcus Aurelius selalu menekankan pentingnya mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, bukan hanya mengejar apa yang belum kita dapatkan. Pada akhirnya, kesuksesan adalah sesuatu yang baik, tetapi ia bukanlah tujuan akhir. Jika kita terus mengandalkannya sebagai sumber kebahagiaan, kita akan selalu mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita raih sepenuhnya. Jadi berhentilah menunggu kesuksesan untuk memberi Anda kebahagiaan. Temukan kebahagiaan dalam hidup yang Anda jalani saat ini. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang Anda capai, tetapi dari bagaimana Anda memilih untuk menjalani setiap hari. Nomor 8, Anda tidak akan pernah bisa menghindari kegagalan, jadi hadapilah. Ada masa dalam hidup saya ketika saya begitu takut akan kegagalan. Saya ingin segala sesuatu berjalan dengan sempurna, karir, hubungan, impian, semuanya. Saya berpikir bahwa jika saya cukup berhati-hati, cukup terencana, dan cukup bekerja keras, saya bisa menghindari kegagalan sepenuhnya. Saya bisa melewati hidup tanpa rasa malu, tanpa kehilangan, tanpa kesalahan fatal. Tetapi hidup bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kegagalan tetap akan datang mengetuk pintu. Kita akan membuat kesalahan. Kita akan kehilangan hal-hal yang kita sayangi.
Kita akan gagal dalam mencapai sesuatu yang kita dambakan. Saya mengalaminya sendiri. Ada satu titik di mana saya merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Saya sudah merencanakan setiap langkah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi ketika saatnya tiba, semuanya runtuh. Saya gagal. Dan kegagalan itu terasa menghancurkan. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Mengapa saya tidak cukup baik? Saya merasa malu, kecewa, dan kehilangan arah. Saya takut mencoba lagi karena saya tidak ingin merasakan sakit yang sama. Tetapi kemudian saya mulai bertanya, mengapa saya begitu takut dengan kegagalan? Mengapa saya melihatnya sebagai akhir, bukan sebagai bagian dari perjalanan? Dan disinilah stoikisme memberikan jawaban yang mengubah cara saya memandang kehidupan. Kegagalan adalah guru yang paling berharga. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan bukanlah tentang menghindari pukulan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Seperti musim yang datang dan pergi, kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan kita. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang besar pasti pernah gagal. Thomas Edison pernah gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Michael Jordan, salah satu atlet terbesar sepanjang masa, pernah berkata, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil." Karena kenyataannya, mereka yang paling sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tahu bagaimana menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Semakin Anda takut gagal, semakin Anda kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Saya belajar bahwa semakin saya mencoba menghindari kegagalan, semakin saya membatasi diri saya sendiri. Saya menolak peluang hanya karena saya takut tidak cukup baik. Saya menahan diri dari mencoba sesuatu yang baru, hanya karena saya takut akan konsekuensinya. Saya lebih memilih tetap berada di zona nyaman daripada mengambil risiko yang bisa membawa saya ke tempat yang lebih baik. Tapi ini adalah perangkap. Jika kita hidup dengan ketakutan terhadap kegagalan, kita tidak akan pernah mencapai potensi penuh kita. Epictetus berkata, orang yang takut gagal sebenarnya telah gagal bahkan sebelum mencoba. Kita sering berpikir bahwa kegagalan adalah musuh, tetapi kenyataannya, kegagalan adalah jalan menuju pertumbuhan. Tidak ada pelajaran yang lebih berharga daripada kesalahan yang kita buat sendiri. Bagaimana saya mengubah cara pandang saya tentang kegagalan? Setelah kegagalan besar yang saya alami, saya mulai mengubah cara saya melihatnya. Saya berhenti menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, saya mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik setelah ini? Apakah ini benar-benar akhir atau hanya sebuah awal baru? Dan yang mengejutkan, ketika saya mulai menerima kegagalan sebagai bagian dari hidup, saya merasa lebih bebas. Saya tidak lagi takut mencoba hal-hal baru. Saya tidak lagi membiarkan rasa takut menghentikan saya. Saya menjadi lebih berani dalam mengambil risiko, dalam mengejar impian, dalam menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Kegagalan tidak menentukan nilai diri Anda. Banyak orang mengasosiasikan kegagalan dengan harga diri mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka gagal, itu berarti mereka tidak cukup baik. Tapi ini adalah kebohongan yang kita tanamkan pada diri kita sendiri. Kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita menyerah dan membiarkan kegagalan menghancurkan kita? Atau apakah kita bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya? Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kehilangan pekerjaannya setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama. Pada awalnya, ia merasa hancur. Ia merasa hidupnya berakhir. Tetapi seiring waktu, ia mulai melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia memulai bisnisnya sendiri, sesuatu yang selalu ia impikan, tetapi tidak pernah berani lakukan sebelumnya. Dan bertahun-tahun kemudian, ia berkata kepada saya, "Di saat itu, saya pikir kegagalan saya adalah akhir segalanya. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik." Jadi, apa yang harus kita lakukan?
Jika kita ingin hidup dengan bebas dan tanpa rasa takut, kita harus mengubah cara kita memandang kegagalan. Terima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Bahkan para filsuf terbesar dalam sejarah mengalami kegagalan dan penderitaan. Belajar dari setiap kesalahan. Setiap kegagalan membawa pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Jangan takut mencoba lagi. Jangan biarkan satu kegagalan membuat Anda berhenti. Tidak ada yang benar-benar gagal sampai mereka menyerah. Jangan biarkan kegagalan menentukan siapa Anda. Anda lebih dari sekadar kesalahan Anda. Nilai Anda sebagai manusia tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan Anda. Kita tidak bisa menghindari kegagalan, tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa melihatnya sebagai penghancur atau sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Saya telah gagal. Anda telah gagal. Kita semua telah gagal. Tetapi kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Itu adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan. Jadi, hadapilah kegagalan dengan kepala tegak. Jangan takut untuk jatuh, karena setiap kali Anda bangkit kembali, Anda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu berusaha menghindari kenyataan pahit dalam hidup, berpikir bahwa dengan melawannya kita bisa menemukan kebahagiaan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari melarikan diri, tetapi dari menerima kehidupan sebagaimana adanya, dengan segala ketidakpastian, kehilangan, penderitaan, dan kegagalannya. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Orang lain tidak selalu akan memperlakukan kita dengan adil. Hidup akan membawa kita pada perpisahan yang menyakitkan. Waktu akan terus berjalan, dan kita tidak bisa menghindari kehilangan. Kesuksesan tidak akan pernah benar-benar memuaskan kita, dan kegagalan adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Tetapi ketika kita berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai menerimanya, kita akan menemukan ketenangan. Kita akan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar tanpa henti, tetapi sesuatu yang bisa kita temukan dalam cara kita menjalani hidup. Jadi, mulailah hari ini. Hadapi hidup dengan kepala tegak. Berhenti takut akan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Fokus pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Hidup dengan integritas, keberanian, dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton. Jika pesan ini menggugah Anda, bagikan dengan seseorang yang membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.